Halo, saya sekarang ada di ruang galeri G Printmaking Art Space di Ngampilan, Yogyakarta. Sekarang ada pameran tunggal karya Sugianur, seorang perupa yang konsisten dalam 7-10 tahun terakhir dengan berkarya di atas media kertas dan cat air. Ini sebuah pilihan kreatif yang menarik, sebuah upaya yang dia coba gali dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya yang saya tahu dalam tahun-tahun sebelum itu dia banyak berkarya dengan cat minyak dan cat akrilik di atas kanvas. Maka ketika berpameran tunggal ini menarik sekali apa yang ingin dia ungkapkan. Ada dua tema yang utama di pameran kali ini adalah tentang landscape kota, terutama di Malioboro, dan tema tentang sosok atau tokoh yang dia lukiskan dengan begitu intens dan konsisten gitu. Kita lihat, tapi juga saya ingin mewawancarai senimannya langsung, Sugianur. Ikuti ya. Sugianur, aku pengen tanya, secara umum pameran ini kamu konsepkan seperti apa? Ini kan paling tidak kita menggarisbawahi bahwa berkarya cat air itu perlu kita wacanakan ke masyarakat atau ke pencinta seni atau pengamat seni atau pemerhati seni bahwa karya seni lukis cat air ini adalah karya seni lukis yang memang bisa juga setara dengan karya-karya yang lain, artinya dengan karya-karya media lain seperti karya cat minyak atau karya akrilik, dia bisa sejajar. Jadi itu yang perlu kita wacanakan atau yang saya wacanakan dalam pameran tunggal ini. Anda sebenarnya dulu sangat kuat dengan karya mediumnya cat minyak atau cat akrilik di atas kanvas. Nah sekarang Anda bergelut dengan cat air. Dan berapa lama Anda dengan cat air dan kenapa milih cat air? Jadi memang dulunya saya itu kan melukis cat air juga, tapi tidak seinten waktu sekarang ini. Sekitar tahun 10 tahun atau 15 tahun yang lalu saya memang pernah melukis cat air, tapi setelah sekitar 2018 atau akhir 2018 itu saya sudah mulai aktif sekali untuk melukis cat air. Dan kenapa saya senang banget dengan cat air? Paling tidak bahwa cat air ini menggugah saya untuk berkarya, untuk mengeksploitasi teknik-teknik juga yang benar-benar membuat saya artinya sangat tertarik bahwa karya ini menimbulkan teknik-teknik yang tidak saya dapat dari media lain. Itu yang membuat saya nyaman gitu loh, dan membuat saya tantangan-tantangan baru dari media cat air ini, dan itu saya lakukan dan itu saya dalami dalam karya cat air ini. Apa bedanya antara cat air yang sekarang Anda geluti dengan cat medium yang lain seperti cat minyak? Nah ini kan ada, berarti kan lebih kecenderungan ke teknis sebenarnya itu. Kalau kenapa saya perbedaan antara cat air dengan cat media lain, misalnya cat minyak atau cat akrilik, ada apa namanya capaian-capaian dari cat air yang tidak bisa dicapai oleh media lain atau media cat minyak gitu kan, seperti artistik yang dimunculkan dari media cat air itu sendiri, blobor-blobor dengan warna-warna transparan seni, dan tekniknya pun juga dia sangat sangat, kita harus benar-benar punya teknik atau yang luar biasa bahwa itu sekali jadi ala prima biasanya kalau teknik cat air itu sendiri kita lakukan gitu. Atau sebetulnya ada alasan lain, umpamanya dalam beberapa tahun terakhir, katakanlah mungkin 10 atau 15 tahun terakhir ini, peralatan media cat air itu berhamburan ke Indonesia dengan kualitas yang tinggi, kertasnya, betul. Ya, itu termasuk itu. Jadi saya sangat suka sekali dan bangga sekali bahwa memang akhir-akhir kan kalau dulu memang keterbatasan ya masuknya media atau bahan-bahan yang untuk media cat air
kita tidak banyak mengenal bahwa bahan-bahan media cat air dengan kualitas yang tinggi. Nah sekarang karena kita masuk ke dalam dunia profesional seni lukis cat air, itu kertas saja sudah kertas-kertas yang memang khusus untuk cat air, artinya, dan cat-catnya pun juga cat-cat yang sudah kualitas tinggi, kertasnya sudah kualitas tinggi. Jadi itu yang sangat luar biasa gitu, dan itu menarik sekali bagi saya untuk melakukan atau berkarya di media cat air gitu loh. Jadi bahan-bahan ini luar biasa, dan itu gampang kita cari sekarang ini, itu dengan apa namanya perkembangan zaman sekarang inilah gitu kan. Ya, seperti waktu kita kuliah dulu kan, iya. Cat air paling kalau kita sebut mereknya paling iyalah gitu kan. Jadi keterbatasan paling tinggi kita misalnya cat air mereknya kan merek sekarang merek apa namanya Pango, Talent, Rembrandt pun cat air sudah banyak ke tempat kita ini, apalagi Windsor, dan kertasnya pun sudah banyak dengan kualitas-kualitas yang luar biasa. Bahkan Arsis itu, kertasnya Arsis itu bisa kalah dong kanvas-kanvas yang zaman produk biasa Bandung kan, artinya ini impor semua ini kertas-kertas itu gitu. Dan dijamin bisa punya pengaruh pada soal keawetan karya. Nah jelas ya, itu untuk keawetan betul-betul bisa teruji itu. Kita punya karya ada yang sampai 15 tahun sampai sekarang pun dengan warna yang masih bagus, warna yang cemerlang, dan itu saya masih pakai Windsor itu kertasnya, apalagi yang sekarang ini yang kertasnya dengan kualitas yang luar biasa dan impor dari luar sendiri kan sekarang gitu. Oke, kalau soal tema ya. Pameran ini saya melihat ada dua karakter karya yang cukup konsisten. Yang pertama tema tentang tokoh. Ya. Yang kedua tema tentang urban atau suasana kota. Ya. Ada bisa menceritakan dua tema itu kenapa digabungkan jadi satu? Begini, sebenarnya kan ketika pameran tunggal ini saya ada sedikit mencanangkan bahwa saya itu adalah pelukis watercolorist gitu, artinya pelukis yang ahli di bidang watercolor gitu. Sebenarnya itu yang lebih saya tekankan. Cuman kalau di bidang tema itu kan karena saya ada misalnya kekaguman di bidang tokoh itu kan, itulah yang sangat menarik untuk saya wujudkan atau saya lahirkan dari jadi sebuah karya seni. Nah, ketika saya juga melukis dengan apa namanya urban, anggaplah itu kan apa namanya kota-kota atau bentuk-bentuk yang ada di Jogja, itu kan sebenarnya landscape kota itu ada sebuah paket sebenarnya yang saya ingin sajikan ketika saya mengabadikan Malioboro, sempat gitu mengabadikan Malioboro sebelum dipindahkan ke teras 1 ke teras 2, dan itu ada Malioboro dari Tugu sampai ke titik 0 itu Bank BNI. Jadi ada Tugu, ada Malioboro, ada Jalan Perwakilan, ada apa namanya stasiun, ada Ngejaman, ada sampai apa namanya Beringharjo. Jadi kira-kira seperti itu. Oh, Malioboro sebelum relokasi kaki lima. Dan saya sempat mengabadikan itu gitu loh. Nah itu saya ambil. Ya. Bagi Anda apa nilainya pada landscape tentang urban khususnya di Malioboro dengan apa dokumentasi Anda sebelum mereka kaki lima direlokasi? Paling tidak menjadikan sebuah dokumen bahwa karya itu mengandung dokumen, jadi sebuah dokumen gitu loh. Ketika kaki lima itu sebelum jadi dipindahkan ke teras 1 teras 2 itu jadi dokumen. Kalau tokoh-tokoh yang Anda pilih itu random, acak atau berdasarkan apa yang Anda lukis selama ini? Nah ini yang menarik sebenarnya dari tokoh ini. Kan saya melukis tokoh ya, yang saya ambil untuk sekarang pameran tunggal ini kan ada Yani, seorang komposer, terus dari Yunani, terus ada Taufik Ismail, dan ada Gunawan Muhammad. Saya itu kagum sekali dengan Yani ini. Saya pikir kalau tokoh seperti ini kan orang jenius sebenarnya, orang jenius dan sangat luar. Nah saya itu bukan kayaknya lagi, saya tidak bisa seperti mereka gitu loh. Gitulah yang kekaguman saya. Seperti juga Taufik Ismail ini, orang-orang jenius yang saya tidak bisa seperti mereka gitu loh.
Taufik Ismail kan pujangga 66 kan, dan dia juga beliau yang menulis syair lagunya Bimbo Sajadah Panjang, ya kan. Jadi saya luar biasa dengan tokoh-tokoh beliau, termasuk juga Gunawan Muhammad. Beliau kan termasuk budayawan sebenarnya kan, artinya orang-orang jenius yang saya kagum dengan mereka, dan saya tidak bisa lah mungkin seperti mereka itu, yang saya kagumi betul seperti mereka ini. Kalau tokoh lain yang mungkin tidak populer atau tidak punya nama, gitu. Tokoh yang lain Itu lebih banyak berbicara ke visual apa, saya misalnya seperti saya melukis Melati ya. Melati itu saya terkesan dengan figur orang desa yang sebenarnya mereka tuh sangat cantik, walaupun dengan balutan sederhana. Mereka di kampung hanya memakai memakai sarung, tapi ternyata mereka adalah bias-bias kecantikan yang alami gitu loh. Itu yang sangat menarik gitu loh. Dan itu bagi saya sesuatu yang perlu dikemukakan untuk sebuah karya gitu loh. Itu yang menarik bagi saya. Tantangan paling menarik bagi Anda atau yang krusial lah ya, ketika menggarap objek atau foto-foto itu, potret-potret tokoh itu seperti apa tantangannya ya? Paling tidak saya kan harus mendalami dulu, walaupun saya suka misalnya kan, saya juga mencari biografi mereka, mencari profil mereka gitu. Saya juga ada sebenarnya seperti saya melukis formasi John Lennon itu kan, karena sepengetahuan saya misalnya John Lennon itu saya mendalami lagi, perlu menggali lagi sama dengan tokoh-tokoh gitu kan. Saya perlu mencari lagi biografi mereka, mencari lagi artinya profil-profil mereka itu. Saya paling tidak mencari mengulangi mereview mereka lagi gitu loh. Oke, sekian dulu. Setelah Anda berpameran tunggal atau setelah sekian tahun Anda menggeluti dunia cat air ini, sebenarnya Anda akan balik lagi ke media cat minyak atau akrilik di atas kanvas lagi, atau Anda ini bukan mampir lagi, tapi sudah pilihan yang sangat kuat mendarah daging lagi barangkali? Nah itu, saya justru kenyamanan di sini. Nanti untuk kedepannya justru saya punya misi gitu loh. Cat air ini memang harus dikembangkan secara total gitu loh, untuk halayak ramai gitu loh. Bahwa saya mendalami cat air ini tidak main-main, dan saya mengkaji cat air ini tidak main-main gitu loh. Dan ini tetap saya lanjutkan dan saya eksploitasi terus gitu loh, dari segi tekniknya, dari segi temanya. Bahkan saya punya misi untuk kedepannya gitu. Apa itu misinya? Ya paling tidak saya harus punya sesuatu yang bisa diwacanakan dalam lingkungan seni lah. Itu yang saya inginkan gitu loh. Untuk ke depan Anda akan masih menggeluti tema-tema dua seperti ini, satu tentang urban atau landscape kota, yang kedua tentang tokoh-tokoh, atau ada punya ide yang lain lagi? Saya pikir saya punya ide yang lain, tapi tidak mungkin saya ungkapkan. Itu hanya satu misi yang tersembunyi dari saya itu. Sip, selamat untuk pameran tunggal kali ini. Oke, ya terima kasih banyak. Sama-sama.